Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Hanan, Iya. kami selaku mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama ingin mengerjakan proyek UAS yaitu mata kuliah Pancasila dan Agama Islam. Kami di sini mengusung tema kesadaran lingkungan atau kepedulian lingkungan, yang kami akan sedikit mencari informasi mengenai tema tersebut. Mungkin langsung saja untuk yang kami gali informasi pertama, yaitu bagaimana sih pentingnya kepedulian lingkungan bagi masyarakat. Apa ya, lingkungan itu kan kalau bagi masyarakat memang khususnya di wilayah saya ya, di wilayah RT 2 itu karena kondisi yang seperti sekarang ini kan musim hujan juga. Khususnya itu di wilayah rumah masing-masing dulu, dari wilayah sekitar itu dulu, baru nanti kita masuk ke wilayah secara keseluruhan di RT 2. Jadi kebersihan lingkungan itu yang macam-macam ya, dari sampah, dari segala macam hal-hal yang mengganggu, terutama itu, dan seperti sampah juga itu kan kalau tidak dikelola dengan bagus kan dampaknya itu kurang baik, terutama bagi kesehatan, sebagai dilihat dari tingkat keindahan dan kebersihan kan nanti itu sangat mengganggu kalau tidak diatur. Terus kerapian apapun itu yang ada di sekitar lingkungan RT 2 ya, semisal pohon-pohon yang tidak beraturan jalan, adanya ke jalan, nah itu nanti kan otomatis juga kalau dilalah musim daun dan kemarau, otomatis nanti kan di situ banyak sampah. Dan kebetulan di RT 2 itu memang ada semacam selokan yang agak besar. Nah, di situ yang membelah wilayah, dan itu kalau musim penghujan kadang membawa banyak sampah dari atas. Tidak di situ saja, kadang juga ada orang membuang sampah itu di situ. Nah, itu yang kita tekankan keluarga kita, untuk sampah itu tidak boleh dibuang secara sembarangan. Kalau tidak misalnya dibakar sendiri ya, nanti diambil dari petugas yang ambil sampah, walaupun itu membayar secara rutin tiap bulan. Nah, itu seperti itu kalau untuk sampah. Apalagi musim hujan, di setiap bulan di wilayah saya itu ada rapat rutin bapak-bapak, terus ada PKK, Posyandu, terus desa wisma. Khusus untuk bapak-bapak itu, setiap rapat itu pasti kita menghimbau jangan sampai di musim hujan itu nanti banyak genangan air, baik itu di semacam ember-ember yang itu nanti menciptakan potensi berkembangnya nyamuk. Nah, itu seperti itu. Untuk sampah itu memang agak gimana ya, kesadaran juga sih, kesadaran, dan itu kadang yang tidak sadar akan kebersihan kadang ya susah. Tapi yang ini kita tidak bisa mengimbau untuk bersih dari sampah. Seperti itu. Sangat berpengaruh sekali ya Pak, Sangat berpengaruh kepedulian lingkungan itu terhadap masyarakat. ya. Jadi mungkin yang paling utama itu
sampah berarti ya Pak. Sampah itu ya salah satu nih yang harus jadi perhatian kita itu salah satunya sampah. Jadi terus apa ya, karena itu tadi kalau kalau apa sampah itu tidak dikelola dengan bagus kan ya, apalagi sampah kan juga ada yang sifatnya kering, ada yang sampah-sampah basah. Bisa Makanan itu kan ulang gitu ya. Makanan itu kan nanti daunnya juga sudah polusinya kan di situ juga tinggi kan. Nanti dari kalau itu sing sifatnya bisa membusuk itu nanti juga mengganggu. Kalau dibakar juga nanti asapnya mengganggu, dan itu jelas akan mengganggu kesehatan. Sampah itu kalau nanti pengolahannya bagus ya akan mengganggu kesehatan. Dan itu tadi dari sisi pengelolaan itu, makanya kadang kita kan di waktu tertentu ada kerja bakti, karena di situ nggak cuman kerja bakti rutin ya, misal ada event apa terus dilarang ada kunjungan atau acara apa itu, di situ juga jadi membantu kita untuk membangkitkan warga itu sadar bahwa kebersihan lingkungan itu sangat penting itu, karena dampaknya juga besar dan banyak. Tadi Terus yang jadi permasalahan sementara dari masyarakat sini itu apa Pak? Kalau sampah tempat membuang, sampah itu tempat membuang, karena lahan itu kan sudah semakin terbatas. Jadi warga pun rumah itu kalau tanah dibangun rumah full bangunan udah nggak bisa kan, untuk membakar sampah juga udah susah. Nah itu yang jadi masalah itu. Terus kalau musim hujan kadang mungkin juga yang berhubungan dengan kebersihan ya, kebersihan itu hujan itu kalau drainase sungai, terus jalan-jalan pokok di tengah desa kita ini, kalau sudah nggak bisa nyerap air kan di situ mengenang. Nah itu tuh salah satu yang sebenarnya sudah kita perhatikan dari beberapa waktu yang lalu. Di situ sampah itu memang kompleks ya, sampah Paling susah diatasi Pak. ya, karena ada bendanya, dan bendanya itu tidak benda bersih kan. Iya, Sampah iya. itu tidak benda bersih. Jadi itu kalau benda bersih ya oke, sampah-sampah kering nggak masalah, malah bisa didaur ulang ya. Bisa menguntungkan ya. Botol-botol mineral, terus sampah-sampah apa ya, seng-seng gitu kan, itu bisa dan bisa dijual kan itu sebenarnya. Tapi kalau sampah makanan terus membusuk itu kan ya, kalau dibuang ke selokan. Nah ini kita juga di sini kebetulan juga banyak rumah itu yang dikontrakan, ada yang di kos-kosan. Seiring berkembangnya kemajuan apa ya, tempat pendidikan, itu pasti kita keluarga, saya sendiri itu keluarga pasti kasih tahu, khususnya untuk yang tempat kos atau kontraknya itu langsung di pinggir sungai, itu pasti kita sampaikan sampah tidak boleh dibuang ke selokan, karena itu nanti jelas pencemaran, mencemari sungai. Kalau nanti ngendap di situ dan membusuk, udara juga tercemar, baunya itu seperti itu. Jadi masyarakat itu dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan. Itu Terus cara mengatasi biar masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan itu, mereka cara mengolahnya bagaimana? kalau untuk pengolahan di sini itu memang belum, yang dikelola secara mandiri oleh warga itu belum ada. Jadi sampah itu memang cuma dikumpulkan, nanti dipisah sampah kering, sampah yang basah-basah yang makanan itu nanti itu dipisahkan, nanti udah diambilin dari petugasnya itu. Sebenarnya kita sempat ada pemikiran, sampah ini kan dikelola, kan ada beberapa contohnya di tetangga desa itu sudah sampah itu sudah dikelola. Jadi di situ ada hasil dari sampah. Kayak kan sampah yang plastik, botol-botol mineral itu dikumpulin kan memang dijual laku. Cuman kan kalau yang sifatnya basah itu nggak bisa itu. Nah, itu memang nanti itu diambil petugas pengambil sampah, sama petugasnya dibuang ke timbangan seperti itu.
Terus sebenarnya juga kita itu di beberapa tempat itu kita pasang semacam kayak tempat sampah, jadi kayak tong itu. Jadi itu untuk membiasakan ini loh, sampah itu di tempat seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Apa? Silakan. Silakan Kak. Anak-anak di tes ini itu gimana Pak? Nggak, kalau gimana anak-anak? Kalau pengaruh teknologi zaman sekarang ya Pak terhadap anak-anak yang mungkin masih kecil lagi itu gimana Pak? Nah ini yang khususnya untuk apa perkembangan teknologi ya. Ini yang bagi saya salah satu hal yang paling penting juga, karena perkembangan teknologi itu sekarang udah ada HP di masing-masing rumah itu, nggak cuma 1-2 HP, kadang anak kecil pun juga dipegangi HP. Itu memang harus jadi perhatian, dan terus terang kalau untuk keluarga saya sendiri itu anak saya aja itu tidak pernah pegang HP. Jadi karena kita tentunya sangat protek terhadap pengaruh dari tontonan-tontonan yang ada di HP itu. Jadi kalaupun ada yang yang keluarga itu mengizinkan anaknya megang HP itu, kita himbau itu nanti tetap didampingi. Nggak cuma dari HP, televisi itu sekarang kan juga banyak tayangan-tayangan yang mungkin itu belum saatnya dilihat anak-anak yang masih di bawah umur. Tapi yang paling penting itu handphone itu, karena di situ bisa akses YouTube dan lain sebagainya, karena ada internet di situ. Itu kalau tidak terkontrol dan itu masih di bawah umur, nanti kita takutkan itu dampak negatifnya itu ada plus minus. Jadi perkembangan informasi kita bisa tahu dengan cepat, tapi banyak hal-hal buruk juga yang kalau tidak diantisipasi tadi, tentunya informasi-informasi yang belum boleh dikonsumsi anak di umurnya yang tertentu itu tentu akan membawa efek negatif, dan itu terus terapkan di keluarga saya. Saya sangat ketat sekali terhadap anak walaupun sudah kelas 3 SD itu sama sekali nggak pernah akses HP. Jadi nggak pernah lihat nyetel gitu di YouTube, terus di lihat-lihat gitu itu nggak pernah. Memang saya sendiri belum mengizinkan, karena saya takutnya ya itu tadi nanti tidak istilahnya terkarbit, karena itu belum saatnya kok udah. Ya kita cuma takut aja, kita antisipasi aja sebenarnya sih. Takutnya itu tadi memang itu penting dan perlu. Besok kalau sudah saatnya ya besok. Jadi kemarin sempat ada pandemi, ada belajar dari rumah, ya tetap kita yang mendampingi dan anak kita. Itu dari sisi perkembangan teknologi seperti itu. Bantuan yang lain Apa? apa? Mulai dari air ini nah, mungkin sini Pak, saya ada sedikit topik mengenai air jernih. Jadi kan tadi Bapak itu mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan pencemaran terhadap air. Terus nanti ketika masyarakat itu sudah melakukan itu, dan cara menindaklanjutinya seperti apa? Jadi masyarakat itu sudah terlanjur mereka membuang sampah di sungai, dan di situ sudah ada
ya pencemaran air. Ya kita tetap, kita dulu pernah karena sampah itu numpuk, terus apalagi kalau hujan itu bawa macam-macam jenis sampah itu dari atas, itu ya kita ketemu yang kerja bakti bersihin sungai, bersihin itu angkat nih Sampahnya. karena sungai juga mengalami pendangkalan kan. Iya. Ini sepertinya itu kalau tidak diperhatikan dengan serius kayaknya sepele, tetapi kita bisa lihat contoh Jakarta itu kenapa rawan banjir, karena memang ada salah satu faktor kesadaran dalam membuang sampah itu kurang, terus di sana pembangunan itu juga luar biasa. Kita itu contohnya apa ya, jalan-jalan yang apa ya, ini macam yang bukan di aspal ya, ini kan jalan di wilayah kita itu nggak ada yang di aspal, itu kita pasangnya konblok itu karena biar tetap dia punya pori-pori. Nah jadi itu konblok itu kalau orang yang tidak tahu mungkin orang bener nih nggak ada maksudnya, tapi ada. Jadi jalan yang ditutup dengan total, dicor total, itu kan air hujan nggak bisa terus ke bawah. Itu jadi nggak bisa diserapkan itu. Jadi makanya kalau konblok itu kan itu nggak dipakai, ada selasanya itu kan memang untuk meresapkan air. Ya jadi air untuk nanti bisa masuk ke dalam dan diserap ke dalam gitu. Itu kalau nggak diantisipasi ya bisa saja suatu saat tempat kita tuh kebanjiran. Itu bisa, dan sangat bisa ya. Kalau di sungai itu kita kalau udah nggak ada ya udah kita bisa bakti, kita angkuti ketanahkan sama-samanya, termasuk untuk batu-batu, kayu-kayu yang di situ mengganggu di situ. Itu di situ. Tapi alhamdulillah kalau di wilayah kita kan nggak ada industri yang di situ membuang limbah. Jadi air sungai itu setahu kita sampai ini kan tidak ada limbah dari industri yang dibuang ke situ, karena wilayah kita itu nggak ada yang semacam ada perusahaan atau pabrik di situ membuang limbah di situ. Ada tempat-tempat usaha seperti kafe pun itu dia harus punya pengelolaan limbah, itu sudah kesepakatan dengan kita. Jadi ada kafe X di situ kan ini nggak banyak sampah, makanan, minuman yang dari sisa-sisa konsumen masuk ke situ, itu pun nggak boleh dibuang di sampah itu, dibuang di selokan itu nggak boleh. Contohnya yang barat desa saya ini, di situ ada selokan yang di situ ada irigasi itu untuk pengairan sawah-sawah para petani. Nah limbah dari tempat-tempat usaha ya, entah itu kafe, entah itu rumah makan, restoran apapun, itu skalanya besar, itu nggak boleh dibuang langsung ke situ. Mereka membangun itu harus punya tempat pengelolaan itu tadi limbah mereka. Entah nanti berapa kali saring, di satu saring baru bisa dibuang. Itu jadi tidak boleh langsung dibuang ke selokan yang itu airnya dimanfaatkan oleh petani. Kalau seperti itu pasti kita nggak boleh berdiri. Seperti itu salah satu antisipasi kita ya di situ. Jadi masukan itu sangat diperhatikan Ya, insya Allah ya. Ketika dia itu melaksanakan aturan yang diterapkan oleh Bapak, terus manfaat bagi mereka itu apa? Tentunya satu, kesehatan ya, itu jelas akan berdampak ke kesehatan. Jadi itu paling pokok dan paling vital itu di situ. Terus kenyamanan mereka dalam segala aktivitas, tidak cuma untuk warga kita sendiri, warga dari luar pun masuk ke wilayah kita tentu sangat berharap nyaman mereka. Kalau tempatnya kotor
situ ada bau-bau sampah yang Tidak tidak sedap kan, ya mereka nggak nyaman. Nah, tuh. Di sini banyak pengontrak, banyak warga kos. Nah, karena juga banyak tempat-tempat studi perguruan tinggi itu kan di wilayah Banyuradin ini kan ada beberapa, ada banyak kan. Nah, kalau wilayahnya juga nggak bersih, mereka mungkin juga nggak mau masuk kos di situ, di sekitar. Mau ke di sana tempatnya kurang bersih, ya nggak nyaman ya. Otomatis nanti orang punya kontrakan kalau nggak ada yang masuk kan nggak laku. Nah, seperti itu. Jadi dari situ kita berharap memang masing-masing warga, kepala keluarga itu kesadarannya tinggi karena dampaknya itu sangat banyak itu tadi. Ya mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan. Dari lingkungan atau dari RT ini pengolahan sampah tadi ya kurang jelas. Apa air Mumpung masih di sini. untuk air di sini tetap kebanyakan warga masih menggunakan air sumur. Jadi tidak belum ketahui yang setahunya belum ada yang pakai pump. Nggak ada. Jadi air sumur yang alhamdulillah mungkin ada beberapa ya, kalau pas kemarau panjang itu dangkalan ada, tapi mungkin ada yang digali lagi terus keluar airnya. Alhamdulillah kalau air sumur, stok air sumur di sini insya Allah aman dan tingkat kesehatannya bagus karena air dari bawah. Iya, Banyak berarti Pak di sini. banyak. Cuman kan sudah jarang yang ditimbang karena mereka kan pakai mesin itu. Jadi kalau sekarang yang nimbah itu kan udah jarang. Ya pakai mesin, pakai penampung air di atas toh. Nah, seperti itu. Pompa air itu ya Pak. Pompa air, betul. Mesin pompa air. Menambahkan lagi. Ya mungkin Apa, kesehatan lingkungan. Kalau kesehatan lingkungan ya ada posyandu di sini. Posyandu itu tapi juga untuk balita dan lansia. Yang di situ ada agenda rutin pemeriksaan tensi darah, gula itu ada agenda per bulan itu ada. Jadi, bisa mantau juga kondisi kesehatan. Seperti itu. Sebisa mungkin ya kita memaksimalkan itu. Kita tidak ingin nanti apa ya hal-hal sepele terus menyebabkan warga itu merasa sakit. Jangan sampai itu betul. ya mungkin cukup ya. Mungkin informasi itu cukup untuk kami informasi yang sudah cukup Pak karena terima kasih kami dan semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak yang diadakan oleh Bapak menjadikan kemajuan bagi kami dan memberikan kelancaran bagi ujian akhir semester. Amin. Mungkin Mudah-mudahan dari acara ini kita bisa sharing, bertukar informasi apa yang dibutuhkan. Ya monggo bisa kalau nanti ada yang kurang silakan ditanyakan ke kita. Mungkin nggak masalah ya. Jadi kita akan sebisa mungkin, mudah-mudahan sesuai dengan semuanya lancar dan bisa bisa mengamalkan ilmunya. Jadi bisa berguna bagi masyarakat
pun jangan semua salah satu penting untuk masa depannya. Saya nilainya Kami mau cepat tapi bayar tadi ini tak sesuai. Itu seperti itu. Dan kalau dari kita masih banyak kekurangan, kita mohon maaf atas semuanya. Nanti kita bisa ini ada yang kurang sudah itu kita bisa terbuka 24 jam. Dan ini tadi menunggu agak lama, saya pergi. Lo kok udah suatu juga ya aku masih dari ini. Itu seperti itu. cukup sekian dari kami Pak. Ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kecil mentari cerah menyapaku, di tepi pantaiku menunggumu. Sapa kicau burung tak lelah bernyanyi merdu, bernyanyi balada kau dan aku. Tanpa ragu langkahku besar dan bermakna, di tanah penuh harapan kita. Percayalah sayang, ku akan kembali pulang, jaga bangkuku di sebelahmu. Deru birunya ombak, tempat kita berjuang, melawan deras badai luka problema. Tak kenal siang dan malam, kita tak terkalahkan. Hari ini hari milik kita. Antara aku, kamu dan samudra, kita berbagi tawa dan berdansa. Walau di tengah duka dan deras air mata, satu romansa kita tiada duka.